Kultu, Ibnu Ajibah melanjutkan, saya berkata, idza tajalla lakal haqqu ta'ala bismihil jalil au bismihil qahar. Jika Sang Maha Benar bertajalli kepada dirimu dengan namanya yang maha agung atau dengan namanya yang maha perkasa, maha gagah, maha menundukkan. Wa fatahalaka minha baban wa wijhatan lita'rifahu minha, dan membuka untuk dirimu satu pintu, satu arah, agar engkau bisa mengenalnya dari pintu tersebut. Fa'lam, maka ketahuilah, annallaha ta'ala qad i'tana bika, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperhatikan dirimu. Wa aroda ayyajtabiyaka likurbihi, dan dia menghendaki untuk memilih dirimu bisa berdekatan dengannya. Wa yastofiyaka lihadratihi, dan memilih dirimu agar engkau bisa hadir di hadapannya. Faltazimil adaba ma'ahu birridha wat taslim, maka disiplinlah engkau dengan adab di hadapan Allah, dengan ridho dan menerima pilihannya itu. Wa qabilhu bil farahi was surur, dan responlah dengan kegembiraan dan kesukacitaan. Wala tubali bima yafutuka biha ma'aha minal a'malil badaniyah, dan janganlah engkau gelisah dengan amalan-amalan badaniyah yang sudah engkau tinggalkan, yang sudah pernah luput darimu di masa lalu. Fa innama hiya wasilatun lil a'malil qalbiyah, karena pekerjaan-pekerjaan badan kita itu adalah alat saja, kendaraan, instrumen bagi amalan-amalan yang ada di dalam hati kita. Sholat dan zikir, baca Quran dan semuanya sebagai amalan-amalan badan adalah pembimbing bagi hati kita untuk bisa dekat dengan Allah. Jika pada masa lalu amalan-amalan zikir, sholat, baca Qur'annya sedikit, tapi lantas Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu bagi kita, memberikan pencerahan, epifani bagi kita, maka masuklah. Gitu. Jangan merasa diri kita belum pantas, belum solih, belum masih banyak dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengundang kita untuk mengenalnya. Fa innahu ma fataha hazal baba, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuka pintu ini illa wa huwa yuridu ayyarfa'a bainaka wa bainahul hijab, kecuali karena dia hendak menghilangkan tabir yang ada antara dirimu dengan dirinya. Alam ta'lam anna ta'arrufat al-jalaliyah, apakah engkau tidak tahu bahwa pengenalan-pengenalan Allah melalui dimensi keagungannya, huwallazi awradaha alaika, Allah lah yang mengantarkannya kepada dirimu, litakuna alaiha waridan, agar engkau datang menghadap kepadanya. Itu adalah jemputan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara manusia mendekat kepada Allah itu ada dua macam. Ada cara hidayah dan inabah, yaitu ini bagi kebanyakan manusia. Sejak kecil dia diajarkan ajaran-ajaran Islam oleh orang tua dan gurunya,
mulai melatih diri, berdisiplin mengerjakannya, ada kekurangan dan sebagainya, terus berusaha disiplin, kalau salah bertaubat. Gitu. Ada juga orang-orang yang dalam rentang masa hidupnya yang lama itu katakanlah terjerumus ya, terjerembab dalam lembah kemaksiatan. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan sehingga dia ingin hijrah. Nah, kata mutiara yang ke-8 ini terkait dengan orang-orang yang kedua itu gitu. Pada saat pintu mendekat kepada Allah itu sudah dibuka, mereka tidak boleh peduli pada kurangnya amal soleh mereka pada masa lalunya. Wal a'malul badaniyah anta muhdiha ilaihi litakuna ilaihi biha wasila. Sedangkan amalan-amalan badaniyah itu engkaulah yang mempersembahkannya kepada Allah agar engkau bisa wusul, bisa sampai kepadanya.